Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menciptakan kita dan memberikan segala nikmat yang tidak terhingga. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi contoh dan teladan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi situasi sulit seperti menangani seseorang yang mengalami gangguan kesurupan. Hadirin yang dirahmati Allah, kesurupan adalah kondisi yang masih kita temui di masyarakat kita hingga kini. Orang yang kesurupan biasanya kehilangan kendali atas tubuh dan pikiran mereka, dan hal ini diyakini sebagai pengaruh dari makhluk gaib yang mengganggu. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menjaga ketenangan dan berusaha dengan cara yang benar untuk menyembuhkan orang tersebut, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita berbicara tentang mengatasi kesurupan, kita harus merujuk pada cara Rasulullah dalam menghadapi gangguan semacam ini. Beliau, sebagai utusan Allah yang penuh kasih sayang, selalu mengutamakan metode yang penuh hikmah dan doa-doa yang berasal dari wahyu. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menangani seseorang yang mengalami gangguan jin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diceritakan bahwa seseorang pemuda datang kepada Rasulullah dan mengeluhkan gangguan jin yang sering membuatnya kehilangan kesadaran. Rasulullah pun berdoa untuknya, kemudian membacakan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, dan pemuda tersebut sembuh dari gangguan tersebut. Untuk menyembuhkan orang yang kesurupan, ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh berdasarkan sunnah Nabi Muhammad. Adapun langkah itu adalah 1. Berwudu dan memohon perlindungan kepada Allah. Sebelum kita melakukan apapun, penting bagi kita untuk berwudu. Berwudu akan membersihkan diri kita secara lahiriah dan batiniah, serta memberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wudhu kita berada dalam kondisi suci, sehingga kita melantunkan ayat-ayat doa, Allah akan memberikan pertolongannya. Yang kedua, membaca ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diakui memiliki kekuatan untuk melindungi dan menyembuhkan. Rasulullah SAW kerap kali menggunakan ayat-ayat ini ketika menghadapi orang yang diganggu oleh jin atau makhluk gaib lainnya. Beberapa ayat yang sering digunakan dalam ruqyah antara lain Surat Al-Fatihah. Surat pembuka ini dikenal sebagai surat penyembuh atau asyifa, dan digunakan oleh Rasulullah dalam banyak kesempatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk gangguan jin. 2. Ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat yang sangat kuat untuk memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk gaib. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketiga surat ini dikenal sebagai Al-Mu'awwidzatain, yang melindungi kita dari segala bentuk kejahatan, termasuk gangguan makhluk halus. Rasulullah SAW sering membaca ayat-ayat ini, meniupkan napasnya, lalu mengusap bagian tubuh yang sakit. Hal ini bisa kita terapkan dalam menyembuhkan orang yang kesurupan. Kita bisa mendekati orang yang kesurupan, kemudian membaca ayat-ayat ini penuh dengan keyakinan, lalu meniupkan dan mengusapkan tubuh dengan lembut. Yang ketiga, membaca doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah juga mengajarkan beberapa doa khusus yang efektif untuk mengusir gangguan jin. Salah satu doa yang sering dipanjatkan Rasulullah ketika menghadapi gangguan jin adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'zika min syari kulli nafsin au ainin hasid. Allahu yashfika bismillahi arkika. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa atau pandangan mata yang dengki. Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Dengan mengucapkan doa ini, kita memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Dan Allah lah yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit, baik lahir maupun batin. Langkah yang keempat, menghindari penggunaan kekerasan atau cara yang menyakiti. Terkadang orang yang kesurupan bisa bertindak agresif, namun kita tidak dianjurkan untuk mengatasi kondisi tersebut dengan cara kekerasan. Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang dalam menghadapi setiap persoalan. Jadi, alih-alih mengendalikan orang yang kesurupan dengan kekerasan, kita bisa meminta bantuan kepada orang lain untuk menahan tubuhnya agar tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Langkah yang kelima, memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar adalah senjata orang beriman. Memperbanyak zikir dan istighfar bisa melindungi diri kita dari gangguan jin dan setan. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita selalu berzikir dalam berbagai keadaan, baik saat bangun tidur, hendak makan, keluar rumah, atau hendak tidur. Dengan selalu mengingat Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Ada beberapa kisah dari para sahabat dalam menyembuhkan kesurupan. Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa kisah tentang para sahabat Nabi yang juga menghadapi kasus kesurupan. Salah satunya adalah kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa Sayyidina Umar karena kekuatan imannya, hanya dengan menatap tajam orang yang kesurupan, jin di dalam tubuh tersebut ketakutan dan keluar dari tubuh orang itu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keimanan dan ketakwaan dapat memberikan kekuatan untuk melindungi dan menyembuhkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menangani seseorang yang kesurupan memang memerlukan kesabaran, ketenangan, dan tentu saja keimanan yang kuat. Kesurupan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, doa-doa ruqyah, menjaga ketenangan, serta selalu memperbanyak zikir, kita bisa menghadapi dan mengatasi kondisi ini. Marilah kita selalu mengingat Allah dan memperkuat iman kita. Semoga Allah melindungi kita dari segala gangguan yang tidak terlihat dan memberikan kita kekuatan untuk membantu orang yang membutuhkan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.